di sebuah kampung kecil di nagari Padan Gadang, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga bangsawan Minang, namanya Sultan Ibrahim, yang kelak dikenal dengan nama Tan Malaka. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat dan pendidikan. Ia tidak hanya belajar mengaji dan adat istiadat Minang, tapi juga mengenal bahasa Belanda sejak usia dini. Ketika usianya masih remaja, ia dikirim ke sekolah guru di Bukit Tinggi, lalu melanjutkan ke Rijkswijk School di Belanda. Disinilah semua berubah. Di negara para penjajah itu, Tan mulai melihat sendiri bagaimana sistem kolonial menindas bangsanya. Ia melihat ironi, bangsa pribumi yang diperbudak di tanahnya sendiri, sementara para penjajah hidup mewah dari hasil bumi Indonesia. Tan Malaka mulai membaca banyak buku, dari Marx, Engels, hingga tokoh-tokoh pembebasan nasional di berbagai penjuru dunia. Tapi yang menarik, ia tidak menelan mentah-mentah. Ia kritis, ia tahu perjuangan Indonesia tidak bisa disamakan dengan Rusia atau Eropa. Indonesia punya karakternya sendiri. Perjuangannya harus punya wajahnya sendiri. Perjalanannya di Belanda menjadikannya lebih dari sekedar siswa perantauan. Ia tahu, ia tumbuh jadi pemikir. Ia mulai menulis, berdebat, dan membentuk pandangan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekedar mengusir Belanda. Lebih dari itu, rakyat harus sadar, berpikir, dan berani melawan sistem yang menindas. Dari kampung kecil yang tenang, Tan Malaka berangkat menjadi anak bangsa yang mendunia. Tapi ini baru permulaan, karena setelah ini ia akan menantang seluruh cara pikir lama, dari kolonialisme, feodalisme, hingga tahayul. Tan Malaka adalah teka-teki. Ia seorang Marxis, tapi juga nasionalis. Ia mendalami ajaran komunisme, tapi tak pernah meninggalkan akar spiritual sebagai seorang muslim. Di tengah dunia yang sering memaksa, kita memilih satu jalan. Tan memilih jalan ketiga, jalannya sendiri. Bagi Tan Malaka, Marxisme adalah alat, bukan agama. Ia melihat bagaimana teori materialisme historis Karl Marx bisa dijadikan pisau analis untuk memahami penindasan di Indonesia, baik dari kolonialisme, kapitalisme, maupun feodalisme lokal. Tapi ia juga tahu rakyat Indonesia tidak bisa disulap menjadi revolusioner hanya dengan buku-buku tebal dan jargon kelas penjaga, kelas pekerja. Rakyat Indonesia saat itu masih sangat terikat oleh nilai-nilai agama, adat, dan kebudayaan lokal. Dan Tan tak ingin itu dihapuskan. Ia ingin membangun revolusi yang membumi, bukan revolusi impor. Dalam pandangannya, nasionalisme adalah kekuatan pemersatu. Islam adalah nilai moral dan sosial yang hidup di tengah rakyat, dan Marxisme adalah alat ilmiah untuk menganalisis dan membebaskan. Inilah yang membuat Tan berbeda dengan kebanyakan tokoh kiri lainnya. Ia tidak fanatik, ia rasional. Bahkan dalam surat-suratnya, Tan Malaka menyebut bahwa gerakan Islam modern seperti Muhammadiyah dan Serikat Islam harus dirangkul, bukan dimusuhi, karena mereka punya basis massa yang kuat dan bisa menjadi bagian dari perubahan. Bahkan Tan pernah menulis, "Janganlah orang menentang Islam karena Islam, tapi tentang orang yang memakai Islam untuk kepentingannya sendiri." Ia paham benar, Indonesia tidak bisa dibangun dengan satu ideologi tunggal. Harus ada sintesis, harus ada jalan tengah, dan itu yang ia perjuangkan. Namun pola pikir ini tak membuatnya mudah diterima. Kaum nasionalis mencurigainya sebagai komunis. Kaum komunis mengecapnya terlalu nasionalis, dan banyak tokoh Islam menganggapnya terlalu kiri. Tapi bagi Tan, kebenaran bukan tentang siapa yang paling banyak pengikut. Kebenaran harus berpihak pada realitas, bukan dogma. Itulah kenapa ia terus maju meski sendirian. Tan Malaka tahu bahwa kemerdekaan sejati tidak akan pernah lahir dari rakyat yang masih terikat oleh tahayul, mitos, dan logika feodal. Baginya,
Perjuangan politik tidak cukup. Revolusi sejati adalah revolusi cara berpikir. Di masa pelariannya, ia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Tan Malaka menulis sebuah karya monumental, sebuah buku yang hingga kini dianggap sebagai salah satu karya pemikir paling penting dalam sejarah Indonesia. Ya, benar, Madilog. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Tapi jangan salah, ini bukan buku teori kering dari barat. Ini adalah seruan tajam kepada rakyat Indonesia untuk berani berpikir logis, berani meninggalkan cara pikir mistik yang sering dijadikan alat oleh para penguasa untuk memperbodoh. Tan menulis bahwa selama rakyat Indonesia masih percaya bahwa kemiskinan adalah takdir, bahwa kekuasaan adalah warisan, dan bahwa kritik adalah dosa, maka jangan harap kita akan merdeka, bahkan setelah penjajah pergi. Madilog bukan hanya menyerang struktur kekuasaan kolonial, tapi juga cara berpikir tradisional yang dianggap menghambat kemajuan. Ia ingin rakyat Indonesia menjadi manusia yang rasional, yang bisa berpikir sebab akibat dan bisa membedakan antara kebenaran dan keyakinan buta. Tapi tentu saja pemikiran ini tak diterima dengan mudah. Di masa ketika pendidikan sangat terbatas dan ketika dogma lebih dipercaya daripada logika, Tan Malaka seperti berbicara pada tembok. Tapi ia tak pernah berhenti menulis. Ia yakin satu-satunya jalan menuju kebebasan adalah dengan membebaskan pikiran terlebih dahulu. Madilog adalah warisan intelektual yang tak ternilai, sebuah peta berpikir bagi bangsa yang sedang merangkak keluar dari kegelapan kolonialisme dan ketertinggalan. Namun ironisnya, hingga kini buku ini lebih dikenal di kalangan akademisi daripada rakyat jelata yang menjadi tujuan utamanya. Tan Malaka hidup dalam kesendirian ideologis. Ia bukan komunis biasa, bukan pula nasionalis yang bisa diajak kompromi. Ia adalah pemikir bebas, dan justru karena itu ia jadi musuh semua pihak. Ketika ia mencoba masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia, ia tak diterima sepenuhnya. Ia terlalu Indonesia sentris bagi mereka yang lebih loyal pada garis komitmen Moskwa. Ia menolak menjadi boneka Rusia dan percaya bahwa revolusi Indonesia harus ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Akibatnya, ia dipecat dari partai yang justru semestinya menjadi sekutu. Di sisi lain, ketika ia mendekat ke kaum nasionalis seperti Soekarno, ia juga tidak diterima utuh. Ia terlalu keras, terlalu radikal, dan tidak bisa dikendalikan. Ia mengkritik kompromi politik, mengecam kabinet-kabinet boneka, dan menyebut elit nasionalis terlalu lunak terhadap penjajah. Tan Malaka berada di tengah-tengah badai. Ia bukan bagian dari siapapun, dan karena itu semua pihak merasa terganggu dengan kehadirannya. Ia membentuk gerakan bawah tanah sendiri, Persatuan Perjuangan, yang menyerukan 100% kemerdekaan tanpa kompromi. Ia mengusulkan garis keras, lawan Belanda tanpa negosiasi, nasionalisasi aset asing, dan pembebasan rakyat dari struktur kolonialisme. Tapi ide-ide itu dianggap membahayakan stabilitas politik. Ia ditangkap oleh pemerintah Indonesia sendiri dan dipenjara bukan oleh Belanda, tapi oleh sesama anak bangsa. Disinilah ironi Tan Malaka berada. Ia berjuang demi rakyat, tapi ditolak oleh Partai Rakyat. Ia ingin Indonesia merdeka, tapi justru dijebloskan ke penjara oleh pemimpin Indonesia sendiri. Ia seperti api yang menyala sendirian di tengah gelap, terang tapi menyilaukan banyak mata. Pada Februari 1949, di tengah kekacauan Perang Kemerdekaan, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan divisi Siliwangi. Ia dieksekusi secara diam-diam di Kediri, Jawa Timur, tanpa pengadilan, tanpa kabar, bahkan tanpa kuburan yang pasti. Sosok yang memperjuangkan kemerdekaan sejak jauh sebelum proklamasi itu dihabisi oleh bangsanya sendiri. Tak ada upacara kenegaraan, tak ada penghormatan resmi. Ia menghilang dalam sunyi.
Tubuhnya tak ditemukan, namanya dilupakan, dan gagasannya terkubur bersama arus sejarah yang lebih memilih mereka yang aman. Tapi yang tak bisa dimatikan adalah pikirannya. Tan Malaka hidup lewat tulisannya, lewat madilog, lewat konsep revolusi yang menolak kompromi, lewat semangat berpikir logis dan merdeka. Ia bukan hanya pejuang politik, ia adalah pejuang akal sehat. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi kekuasaan yang takut pada rakyat yang berpikir. Baru puluhan tahun setelah kematiannya, pada 1963, ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Tapi penghargaan itu datang telat dan dingin. Hingga kini makam Tan Malaka masih jadi perdebatan. Tapi mungkin itu tak penting lagi, karena ia telah menjadi ide, dan ide tak bisa dikubur. Tan Malaka bukan sekedar tokoh sejarah. Ia adalah simbol dari sesuatu yang langka di negeri ini. Ya, kemandirian berpikir. Di saat semua tokoh memilih jalan aman, Tan memilih jalan sunyi. Ia menolak tunduk pada kekuasaan, bahkan kekuasaan yang mengaku berpihak pada rakyat. Ia tak membangun dinasti, tak mengejar kekuasaan, dan tak pernah berusaha jadi pahlawan. Yang ia bangun adalah pikiran, yang ia perjuangkan adalah kesadaran, dan yang ia wariskan adalah keberanian untuk melawan arus dengan akal sehat sebagai senjata. Di negara yang mudah lupa, Tan Malaka mengingatkan kita bahwa merdeka bukan sekedar bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari ketakutan berpikir, bebas dari budaya ikut-ikutan, bebas dari kebodohan yang dibungkus oleh dogma. Hari ini mungkin kita tak lagi dikepung senjata, tapi kita masih berperang melawan kebodohan, melawan manipulasi, melawan kemalasan berpikir. Dan dalam perang itu, nama Tan Malaka tetap hidup.